Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zafira Nilnamuna dengan NIM 7211419184. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit. Masalah ini membutuhkan sedikit input dan sedikit output. Dewasa ini, perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang sangat besar. Perusahaan seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang-ulang. Hierarki data, paling atas ada file data, yang kedua record, dan yang paling bawah file. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Ini merupakan contoh spreadsheet Excel. Konsep tabel yang sangat penting karena struktur basis data relasional dan secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Flat files. File datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. File kunci, yaitu kunci di dalam suatu tabel, adalah satu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Struktur basis data hierarki. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Contoh basis data relasional yaitu basis data jadwal. Konsep basis data. Suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat. Meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kamus data yaitu data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data. Menentukan kebutuhan data. Dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan permodelan perusahaan. Yang kedua yaitu menguraikan data, itu berupa diagram relasi entitas dan diagram kelas. Yang terakhir memasukkan data ke dalam basis data. Metode untuk mengakses basis data yaitu ada laporan dan formulir. Nah, laporan dan formulir ini memiliki kelebihan yaitu navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua, akurasi. Formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Yang ketiga, ada konsistensi, yaitu jika seorang pengguna salah memasukkan nilai file, maka record tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel yang lain. Yang keempat, ada penyaringan. Basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Yang kelima, ada subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Selanjutnya ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP, jika Anda ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu, maka OLAP akan berguna. Contoh OLAP tersebut ada yang berupa tampilan diagram batang dan tampilan diagram lingkaran. Personel basis data, yaitu ada administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Selanjutnya ada programmer basis data, yaitu seorang yang menuliskan kode untuk memecah atau mengagregasikan data bagi basis data. Selanjutnya ada pengguna akhir, yaitu mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban
dari pertanyaan basis data untuk mengambil keputusan. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif, yaitu keuntungan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian DBMS yaitu membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.